Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang riwayat dan biografi sejarah Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang mana seperti yang setelah kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini lahir di kota Mekah, ya, dengan dari ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Husayy bin Kilab. Kemudian yang dari ibunya adalah Siti Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab, yang mana nasab beliau dari ayah dan ibunya itu sampai ketemu kepada Kilab, ya. Dan Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah, ya, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, atau yang kita sebut dengan tahun gajah, tepatnya pada tahun 571 Masehi. Disebut tahun gajah itu karena peristiwa di mana Raja Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah, ya, ingin menghancurkan Ka'bah yang pada waktu itu seperti yang kita ketahui bahwasanya di Yaman itu setelah pergantian kepemimpinan, di mana awalnya negara Yaman waktu itu dikuasai oleh Persia, itu kan akhirnya ditundukkan oleh kerajaan Najasyi yang beragama Kristen, ya, atau di bawah kekuasaan Romawi atau Bizantium yang berada beribu kota di Konstantinopel, ya, seperti yang sudah akhirnya dikirim Arbat, ya, yang mana sebagai panglima perang untuk menaklukkan, untuk menghancurkan yang namanya raja dari bangsa Persia atau bangsa Majusi yang menyembah api yang bernama Dhun Nuwas, ya, Dhun Nuwas. Akhirnya Dhun Nuwas bisa dikalahkan, sehingga di situ berkuasa yang namanya bernama Abraha, ya, Abraha ini yang beragama Nasrani. Nah, ketika Raja Abraha ini melihat kondisi waktu itu Mekah itu ada Ka'bah, ya, ramai, sehingga tambah hari tambah ramai Ka'bah tadi, akhirnya Abraha ini mendirikan sebuah gereja yang didirikan untuk menyaingi Ka'bah, untuk memindah perhatian umat waktu itu dari Ka'bah, dari Mekah, untuk berkiblat kepada gereja tadi yang dibangun oleh Abraha tadi yang berada di Yaman tadi. Nah, suatu hari karena ada orang Mekah, ya, itu sangat tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Abraha. Akhirnya orang Mekah tadi itu menyelinap dalam gereja itu, dan gereja tadi itu dirusak, ya, dirusak oleh orang Arab tadi dengan dihancurkan berhala-berhala yang ada di gereja tadi itu, dan dikasih kotoran, dikencingi dan sebagainya. Kemudian dia lari kembali ke Makkah, ya. Akhirnya pada pagi harinya ada orang yang bercerita bahwasanya yang menghancurkan isinya gereja tadi adalah orang dari Mekah, ya. Akhirnya Raja Abraha mengumpulkan pasukannya dengan mengendari Ka'bah, ya, mencari orang tadi itu. Ternyata sampai ke Mekah, ternyata orang tadi itu ditunjukkan oleh orang yang berkhianat di sana, ya, ditunjukkan bahwasanya orang tadi masuk ke dalam Ka'bah. Nah, di situ mulanya akhirnya Ka'bah tadi itu ingin dihancurkan oleh Abraha, akan tetapi dalam sejarah itu akhirnya terjadi peristiwa surat Al-Fil itu, ya, di mana mereka dihancurkan seperti dikirim burung ababil, yang mereka dihancurkan seperti daun yang dimakan ulat, ya. Itu tepatnya 50 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad.
pada saat itu ya di Mekah itu memang kondisinya itu memang sangat seperti yang sudah kita sampaikan, mereka itu masih percaya kepada berhala dan sebagainya kan gitu. Nah, akhirnya pada saat itu ya Nabi Muhammad dilahirkan ya dengan ada yang mengatakan itu tepat pada tengah malam, ada yang sebelum subuh, sebelum fajar dan sebagainya ya. Akhirnya Nabi Muhammad itu lahir di situ. Pada masa kecilnya Nabi Muhammad ini diasuh oleh ibunya ya. Kemudian selanjutnya itu diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah ya, pada masa usia sekitar 6 tahun ya. Pada masa 6 tahun itu diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, kemudian diasuh ya. Kemudian selama 2 tahun itu diasuh, kemudian dikembalikan lagi pada ibunya ya. Dan suatu saat sekitar umur 6 tahun Halimah As-Sa'diyah tadi itu ibunya Siti Aminah tadi itu mengajak untuk berkunjung ke pamannya yang ada di Madinah, yaitu di suku Bani Nujar ya, Al-Adi An-Nujar. Akhirnya setelah berkunjung di sana, kembali pulang di tengah jalan itu ibunya sakit, tepatnya di suatu tempat yang namanya adalah Abwa ya. Di Abwa itu akhirnya ibunya jatuh sakit dan meninggal. Kemudian karena Nabi Muhammad sama ibunya tadi itu bersama pembantunya yang bernama Ummu Aiman ya, akhirnya sama Ummu Aiman dibawa diserahkan pada kakeknya yaitu Abdul Muthalib ya. Ya, pada kakeknya ini Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya ya, namanya Abdul Muthalib. Akan tapi selama 2 tahun Abdul Muthalib ini meninggal. Kemudian saat usia 8 tahun diserahkan kepada pamannya ya, yang bernama Abu Thalib ya, Abu Thalib. Dari Abu Thalib ini ya hingga usia dewasa Nabi Muhammad itu mengikuti pamannya ya, diajak berdagang waktu itu di Syria ya, di waktu itu di Syria diajak berdagang di sana ya pada pertama kalinya. Nah, suatu saat di tengah jalan itu Nabi Muhammad Siti Abu Thalib sama Nabi Muhammad tadi itu ketemu sama pendeta ya, pendeta yang bernama Bukhairah ya, pendeta Bukhairah yang menceritakan akan kenabiannya itu tadi, sehingga sama Bukhairah tadi Abu Thalib supaya untuk membawa Nabi Muhammad itu ya, Muhammad yang kecil tadi itu bawa pulang ke Makkah lagi, karena takutnya nanti dibunuh oleh orang Yahudi yang ada di Syria, yang ada di Damaskus Syria itu, sekarang Damaskus itu ya. Nah, jadi sejak kecil memang Nabi Muhammad ini memang menunjukkan akan sifat-sifat kenabiannya yang sudah diketahui dulu oleh para pendeta waktu itu ya, baik di Syria waktu itu ya, seorang pendeta Bukhairah tadi akhirnya bahwasanya akan ada nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, yang awalnya memang sudah diketahui oleh orang itu pendeta-pendeta yang ada di Syria waktu itu ya. Ya, jadi sekilas ini apa yang saya sampaikan, untuk selanjutnya nanti akan kita sambung lagi. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.